renang teman-teman. Di dalam ada kolam renang. Oke, kita coba masuk. Coba masuk guys. Kita sekilas aja teman. Coba masuk guys. Nih, jadi banyak warga juga yang masuk kayaknya nih. Aku nggak bawa senter lagi guys. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nih, ada sepatu. Wih, gila gede banget rumahnya. Ini ada wangi banget guys. Rumahnya wangi banget. Ini ada kolam renang. Ada barang-barang yang kembali nggak sih? Ada barang-barang yang udah kembali belum? Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada, belum. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi kan saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Mas Uya udah coba ke rumah ngecek rumah belum Mas Uya? Ngecek belum, saya belum ngecek rumah sama sekali. Itu aja. Atau karena masih takut atau seperti apa? Masih ada trauma atau gimana sih Mas Uya? Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya. Saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya itu saya udah ikhlas. Trauma juga Mas Uya pas penjara itu sempat trauma juga Mas Uya. Sempat yang mau lihat videonya nggak mau update. Saya baru lihat video penjaraan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat Instagram tuh baru berselang berapa hari. Karena saya terus terang saya masih ada di safe house di rumah aman dan itu aja. Tapi isu keluar negeri benar nggak sih Mas Uya? Isu luar negeri, demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah saya pokoknya intinya gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar video saya apa bukan itu. Mungkin banyak juga yang bilang Orang tua saya tempat yang aman. cuma bawa 4 baju doang. Cuman bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuman bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Artinya sudah dievakuasi sebelum ada masa masuk ke dalam Enggak, rumah? justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga? Iya. Untuk kucingnya Mas, ada berapa yang Kucing terevakuasi? sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Ya sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada. Ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana. Jadi emang ada pihak kalau ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Asjikin, ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan sama diamankan sama. Ya, ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2 yang hasil tangkapan dari polisi. Dan itu ada di Puskes One Ragunan. Iya. Kalau yang sama Serina, Ya, Mas Serena masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah komunikasi dengan Serena. Tadi udah sempat ngecek ke rumah Mas? Apa? Ada ini kembalikan nggak sih Mas? Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi kan saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya. Rumah ya. Iya, rumah pasti. Iya. Tadi ada satu bundel, ada surat-surat lah, tadi ada surat-surat. Mas Uya udah coba keluar rumah? Udah ngecek rumah belum Mas Uya? Ngecek belum, saya belum ngecek rumah sama sekali. Itu aja. Tapi anak-anak gimana Mas Uya? Takut atau seperti apa? Masih ada trauma atau gimana sih Mas Uya? Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya, saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya itu saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan dari dari luar lebih langsung rangsek, seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah anak-anak maksudnya gimana? Anak-anak nangis lah pasti, karena di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede yang. Atau menjawab pertanyaan teman-teman semua tentang kenapa sih ada joget-joget kemarin di gedung DPR. Nah, di sini saya akan bercerita yang sebenar-benarnya.
bukan pembelaan diri, bukan pembenaran, tapi bercerita sebenar-benarnya tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Jadi pada saat itu, setelah pidato tahunan Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, acara ditutup. Di atas ada hiburan musik, performance dari teman-teman Unhan. Mereka membawakan ensemble musik dan paduan suara lagu Maumere. Katanya mereka sudah latihan selama berminggu-minggu untuk acara tersebut. Dan pada saat mereka membawakan lagu Maumere, kita atau saya ini ya dan beberapa teman yang lain bergoyang itu karena murni hanya untuk menghargai dan mengapresiasi para pemain musik yang sedang bermain musik. Itu saja, tidak lebih tidak kurang. Dan kita menikmati lagunya. Dan pada saat itu acara sudah ditutup. Udah, nggak ada maksud lain, tidak ada maksud untuk ngeledek atau agenda-agenda lain, tidak ada sama sekali. Namun mungkin beberapa hari kemudian beritanya digoreng seolah-olah joget-joget tersebut berhubungan dengan isu lain. Padahal itu murni memang sedang menikmati musik yang disajikan oleh para pemain musik tersebut. Dan saya sendiri pribadi, atas nama pribadi, kalau memang goyang-goyang tersebut atau joget-joget tersebut dianggap menyakiti, saya minta maaf. Minta maaf, tapi sekali lagi saya tidak ada maksud sama sekali apapun untuk menyakiti siapapun. Itu hanya murni menikmati dan mengapresiasi pemain musik yang bermain pada saat itu. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan nggak apa-apa. Kritik saya tidak anti kritik. Hujat saya nggak apa-apa. Tapi tolong jangan buat narasi-narasi palsu atau hoax tentang lanjutan-lanjutan dari berita ini. Kalian juga bisa lihat isi sosmed saya, YouTube saya, Instagram saya selama beberapa tahun terakhir dari sebelum saya jadi DPR sampai sekarang saya jadi DPR, apa saja yang sudah saya lakukan. Jadi ya setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, tapi saya harap kita juga bisa saling menghargai satu sama lain. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya ingin membuat video klarifikasi tentang video klarifikasi yang sebetulnya bukan video klarifikasi. Nah, ini jadi beredar nih di TikTok, di sosial media mana-mana ya. Yang ini adalah orang bilangnya video klarifikasi yang dimana seolah-olah gue membuat video ini untuk menanggapi apa yang baru terjadi. Padahal ini video ini adalah video di awal tahun 2025 bulan Januari. Kita artis. Dimana nih konteksnya beda. Ini konteksnya pada saat itu mereka bertanya tentang soal konten ya antara artis dengan DPR. Nah, ini video bukan video yang baru terjadi. Lah, emang kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Videonya lama. Lihat rambutnya aja beda dan bisa dicek di mana-mana kok. Nah, ada lagi. Narasi yang menyesatkan juga, seolah-olah gue mencibir atau membalas netizen dengan video ini. Nah, ini padahal video ini bisa dicek di TikTok gue, ini video tahun 2021. Berat badan gue aja jauh beda, rambut gue beda, kacamata gue beda. Cek ada kok ini 2021 di TikTok gue. Beredar lagi video seolah-olah gue menantang. Ini ada lagi nih, video ini tahun 2022. Bisa dicek di TikTok gue. Beredar lagi video lagi, dinarasikan seolah-olah ini video baru yang gue buat untuk memperkeruh suasana. Padahal enggak. Ini video tahun 2023. Bisa dicek di TikTok gue. Jadi marilah kita berpikir jernih lagi bahwa gue tidak berkomentar apa-apa, tidak melakukan video klarifikasi. Itu tadi adalah video-video lama yang dijahit seolah-olah ini baru saja terjadi. Tapi nggak apa-apa, itu resiko gue dan gue cuma ingin mengklarifikasi video klarifikasi yang bukan klarifikasi tadi. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
DPR joget 100 juta sebulan. Kita mah masih mulung buat cari makan. Kita artis, kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten? Ada. Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten. Memanen apa yang dituai inilah ganjaran setimpal bagi Uya Kuya dan Eko Patrio menurut sebagian besar masyarakat. Namun sebagian juga menyatakan bahwa tindakan ini tidak benar dan sangat disayangkan. Pengerusakan dan penjarahan sesungguhnya tindakan yang ilegal. Kalau menurut Bu Ginda bagaimana? Oke, ini aku menyambangi hunian artis sekaligus wakil rakyat Uya Kuya melaporkan langsung sekitar pukul 2 siang 31 Agustus 2025. Meskipun wakil rakyat ini memiliki kemampuan hipnotis namun tak dapat membendung kemarahan massa. Hunian 2 lantai ini pun tak berkutik ketika massa meringsak dan meluapkan kekecewaan. Tak pandang bulu dari mulai perintilan, celana dalam dan kutang pun digasak oleh massa. Dedel duel terjadi di berbagai sudut rumah yang ditaksir seharga jutaan kali lipat pendapatan warga yang menggantungkan kepercayaan kepadanya. Ibarat nasi sudah menjadi bubur diaduk, tindakan ini sangat tidak dibenarkan. Namun sebagian besar orang menyatakan itulah hasil dari apa yang ia lakukan. Berbeda dengan rumah Uya Kuya, hunian mewah dengan harga fantastis ini nampak diam 1000 bahasa. Sekitar pukul 12 siang tempat saya di sana, pagar-pagar ini pun seolah menjadi saksi hidup penjarahan dan aksi pembalasan yang dilakukan oleh massa. Akibat mulut dan tindak tanduk yang sembrono dan menyakiti perasaan rakyat. Kediaman artis yang juga merangkap wakil rakyat ini babak belur namun tetap berdiri kokoh di komplek perumahan elit Jakarta. Meskipun Eko Patrio telah meminta maaf namun sayangnya tindakan mengundurkan diri dan pemberhentian dirinya tak kunjung datang. Beberapa pihak mendesak pemerintah untuk melakukan pemecatan dan pemberhentian mereka, namun saat ini hanya penonaktifan yang bisa diartikan bukan penghentian selamanya. Semoga kita semua dapat belajar dari kejadian ini ya Bu Ginda. Detik-detik kehancuran rumah Uya Kuya. Kacau. Om Karpon mobil. Tembak!